Assalamualaikum guys, kali ini saya akan memupuk dengan menggunakan pupuk Yaramila ya. Yaramila unik 16 16 16. Sementara kondisi sawitnya seperti ini, sudah lumayan telat memupuknya, tapi masih oke ya teman-teman ya. Kita buka dulu pupuknya ya. Kemudian ada ikatan yang fantastis di dalamnya. Ini bisa kita potong, bisa juga kita tarik seperti ini kawan-kawan. Nah, ya. Kemudian kita buka dalamnya. Di Yaramila atau mutiara itu birunya itu tidak pekat gitu ya, tapi biru abu-abu seperti ini ya. Tapi Yaramila lebih mudar ya warnanya ketimbang mutiara. Kalau mutiara agak biru lagi biasanya gitu, tapi tidak terlalu biru banget gitu. Kita ambil, kemudian kita letakkan pada ember ya, supaya memudahkan dalam pemupukan. Sawit kita ini usia sekitar 6 bulan 7 bulan ya, kurang lebihnya 6 bulan sampai 7 bulan. Dosis yang kita berikan sekitar setengah kilo saja ya. Jadi ini ukuran 1 kilo kawan-kawan ya, kita berikan setengah kilo saja, jadi separuhnya ini. Kemudian kita pupukkan mengelilingi, jadi bisa setengah meter keluar kawan-kawan ya, setengah meter keluar. Kalau kita takut hanyut kena air, maka kita pupukkan seperti ini saja ya. Nah ya, boleh ditebar secara merata, setengah meter ini keluar juga boleh, seperti ini juga boleh ya. Setengah kilo dengan menggunakan tangan satu, jadi dia nggak bisa menyebar teman-teman. Saya kesulitan karena sambil megang kamera, jadi hasilnya numpuk-numpuk seperti ini kawan-kawan ya. Nah oke, kita lihat pemupukan yang saya menggunakan dua tangan ya, jadi satu tangan megang pupuknya, satu tangan kemudian menebar pupuknya. Jadi hasilnya seperti ini, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Seperti ini ya, mencar dia. Oke tuh ya. Nah lebih apa namanya, lebih memencar ya, ke segala arah bagian piringan. Nah seperti ini ya, sehingga setengah kilo itu tidak begitu terlihat menumpuk. Nah, kelihatannya banyak teman-teman setengah kilo, tapi kalau kita tebar dengan merata itu akan pas ya, melapisi bagian permukaan luar dari piringan. Nah seperti itu ya. Nah itu kalau kita menggunakan satu tangan memang repot kawan-kawan. Agak sulit ya, seperti ini performanya. Nah seperti ini juga performa pupuknya ketika saya tebar ya. Nah ya, seperti ini kawan-kawan, lumayan ya. Mudah-mudahan ke depan sawit kita menjadi lebih subur ya. Untuk sekarang agak-agak menguning kawan-kawan karena sudah telat ya, mupuknya sudah telat ini kawan-kawan ya. Tuh ya contohnya, karena sudah melewati waktu pemupukan ya. Nah ini kita lihat bonggolnya sudah segede ini kawan-kawan ya. Tuh, nah ya, lumayan besar tuh ya, karena kita dekatkan ya. Tapi memang lumayan agak besar kawan-kawan ya. Jadi seumuran sawit saya ini di tempat sekitar sini ada juga kawan-kawan yang nanam bahkan lebih duluan, tapi nggak sebesar sawit saya kawan-kawan. Jadi memang kerdil karena perawatan kurang kali ya, atau kurang bisa merawat, saya tidak tahu ya. Cuman orang-orang yang melihat di sawit saya itu terkejut ya, kenapa cepat sekali besarnya. Nah ya, karena memang di sekitar sini ada beberapa sawit yang baru tanam yang duluan daripada punya saya, karena punya saya ini termasuk terakhir dari sawit di sekitar saya ini. Hanya saja saya belum sempat memvideokan buat teman-teman ya. Ada beberapa sawit di sekitar sini yang sudah tanam duluan, tapi tidak sebesar punya saya ini ya.
Nah ini ya, ini karena punya saya juga cuma sedikit sehingga lumayan bisa kami rawat. Itu pun masih, saya bilang masih telat dalam memupuk seperti sekarang ini. Ya biasa teman-teman, apalagi daerah pegunungan ya, teman-teman yang punya sawit di pegunungan tuh udah biasa kadang-kadang telat dalam memupuk karena jauh ya, medan juga sulit. Ini dekat aja punya saya tuh ya, tidak begitu nampak, padahal setengah kilo ini kawan-kawan ya. Kalau didekatkan kelihatan sih. Nah ya, nah cuman bagian 2 jengkal ya, ini kelihatannya 2 jengkal dari pangkal itu tidak terkena pupuk ya, karena terlalu dekat. Jadi kita jauhkan 2 jengkal lebih ya, atau setengah meter kawan-kawan, setengah meter keluar ya. Cuman ya jangan terlalu keluar juga. Kalau usia sawit masih segini, kemudian pelepahnya juga masih segini, jangan terlalu keluar juga melebihi pelepah ya. Di sana misalkan ya, akarnya belum banyak yang sampai ya, akarnya masih sekitar pelepah ini aja ya, di sekitar sini-sini, bagian dalam ke sini ya. Nah ya, jadi belum sampai jauh, belum ya, sehingga kalau kita tebarkan di bagian terlalu luar itu ya sia-sia, dimakan gulma saja kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Beda kalau sawit sudah tinggi, itu akarnya sudah menyatu kanan dan kiri pohon, sehingga walaupun jauh kita tebarkan tetap akan dimakan oleh sawit tersebut. Masih hijau, semburat-semburat kuning ya, semburat kuningnya itu karena telat memupuknya. Nah, kalau panjang pelepahnya masih tergolong toleransi ya, belum kerdil. Ini kalau lewat lagi kawan-kawan bisa kerdil ya, jadi kita harus secepatnya menyusul pupuk ya. Saya pun dalam bertani tidak mungkin tidak melakukan kesalahan teman-teman ya. Semua petani itu akan sekali 2 kali itu melakukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja atau tidak sanggup untuk memenuhi perbaikan ya. Tapi dari kesalahan tersebut kita tahu, setidaknya kita tahu, dan cara memperbaikinya juga sebenarnya tahu. Cuman kadang-kadang waktu yang tidak bisa kita cari, kadang-kadang seperti itu ya. Walaupun sedikit, kalau kita rawat hasilnya lumayan ya, apalagi banyak gitu loh. Kawan-kawan yang modelnya besar-besar itu ya banyak, sawitnya banyak, luas, dan terawat juga, karena modal besar itu bisa mencari tenaga dengan leluasa kawan-kawan ya. Sedangkan kita dengan modal yang seadanya ya, atau sedikit ya, kebanyakan kita garap sendiri seperti ini dengan mencari-cari waktu kosong. Guys, mantap. Jos. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Tetap solid tani kelapa sawit Indonesia dan jangan patah semangat. Semoga mimpi indah Anda akan segera tergapai ya. Assalamualaikum, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.